Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan materi wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Untuk anggota dari kelompok kami ada Adelia Yufi, Salim Muhammad Zidan, Debbie Reska, Andini Meita, Zarita Firati Praba, Seva Kusuma, Delvi Trihandayani, Devina Putri, Dayu Afriansyah, dan Amanda Putri Adelia. Untuk materi pertama, wawasan Nusantara akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih kepada Devina. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan apa itu wawasan Nusantara. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Wawasan Nusantara sendiri memandang Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh, baik secara fisik maupun non-fisik. Wawasan Nusantara juga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Next, kemudian selanjutnya ada fungsi dari wawasan Nusantara sendiri. Yang pertama itu meliputi wawasan pertahanan dan keamanan nasional yang mengarah pada suatu pandangan geopolitik negara Indonesia yang mencakup tanah air serta wilayah NKRI. Kemudian selanjutnya yakni wawasan kewilayahan Indonesia mengenai batasan wilayah negara Indonesia supaya terhindar dari sengketa negara lain. Kemudian selanjutnya wawasan pembangunan yang tersusun atas sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara ekonomi dan sosial ekonomi. Kemudian yang terakhir, konsep ketahanan nasional yang menjadi peran penting dalam perencanaan pembangunan kewilayahan serta pertahanan keamanan nasional. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada tujuan wawasan Nusantara. Yang poin A, tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang mendunia dan turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan menjunjung tinggi sikap saling menghormati. Poin B, tujuan wawasan Nusantara ke dalam merupakan menjamin persatuan serta kesatuan dari segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial yang dapat berupaya untuk mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa sedini mungkin. Selanjutnya ada asas wawasan Nusantara. Yang pertama ada asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Yang kedua, asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Yang ketiga ada asas kesamaan tujuan yang mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama sebagai contoh di masa kemerdekaan. Yang keempat ada asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional dan tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara umum, ekonomi, politik, serta sosial. Dalam implementasi wawasan Nusantara, terdapat 4, yaitu yang pertama, implementasi wawasan Nusantara. Dalam implementasi wawasan Nusantara dapat diterapkan dengan cara berpikir, bersikap, bahkan berucap. Hal tersebut dapat dicerminkan melalui kehidupan sehari-hari dengan melalui nilai-nilai religius, kekeluargaan, serta menjaga persatuan sesuai dengan Pancasila.
Berikut penerapan wawasan Nusantara. Kemudian terdapat implementasi di bidang pertahanan dan keamanan yang dilakukan dengan cara membentuk sikap dan kedisiplinan dari dalam membela tanah air dan melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang. Meningkatkan rasa solidaritas baik dalam satu daerah ataupun daerah yang berbeda. Lalu untuk implementasi selanjutnya ada di bidang politik seperti melakukan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi nilai keadilan, mengembangkan sikap pluralisme dan HAM untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. Lalu untuk implementasi di bidang ekonomi terkait pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, serta menjaga kelestarian lingkungan kekayaan alam di Indonesia. Lalu selanjutnya terdapat implementasi di bidang sosial juga, yaitu suatu upaya yang tertuju pada pengembangan budaya Indonesia sebagai wisata yang memberikan sumber penghasilan daerah atau nasional, baik dari segi budaya, bahasa, serta status sosial, dan juga mengembangkan keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada tantangan implementasi wawasan Nusantara. Pertama, perkembangan besar teknologi yang berpengaruh pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan masyarakat dalam kebangsaan dan bernegara. Yang kedua, kapitalisme. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat yang terhambat karena adanya keterbatasan kualitas SDM sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ketahanan nasional akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah suatu kondisi ideal suatu negara dalam mengembangkan kekuatannya untuk menghadapi ancaman internal dan eksternal. Konsep ini dikenal sejak 1968 dan dijelaskan sebagai daya tahan dan keuletan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Konsep ketahanan nasional ini dikenal sejak tahun 1968. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional, definisi dari ketahanan nasional merupakan kondisi yang dinamis dari bangsa Indonesia yang berisi soal daya tahan serta keuletan dalam menghadapi segala bentuk ancaman dan gangguan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama adalah manunggal, yang kedua mawas, yang ketiga kewibawasan, dan keempat dinamina. Yang terakhir adalah menitik beratkan konsultasi dan saling menghargai. Oke, next. Ciri-cirinya adalah yang pertama, berdasarkan pada prosedur abstrak yang terdiri dari faktor alam, kekayaan alam, geografis, masyarakat, dan faktor kemasyarakat, ekonomi, budaya, pertahanan, filsafat, ketatanegaraan. Yang kedua, fokus utamanya adalah mempertahankan nilai-nilai yang dianut untuk kelangsungan hidup bangsa dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Yang ketiga, menganut pemahaman wawasan nasional sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dan yang terakhir, penting bagi negara berkembang sebagai alat untuk menghadapi provokasi, rintangan, dan halangan. Oke, selanjutnya akan dibaca teman saya. Selanjutnya ada asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional yang pertama ada asas kesejahteraan dan ketenteraman. Asas pertama ini menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi untuk masyarakat. Dengan adanya dua aspek tersebut, suatu kehidupan nasional akan berlangsung dengan lebih baik lagi. Yang kedua ada asas komprehensif integral.
Asas ini berarti kondisi di mana kehidupan bangsa bisa harmonis, terpadu, seimbang, selaras, dan serasi. Dan yang terakhir ada asas mawas ke dalam dan keluar. Asas mawas ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan karakter, sifat, dan kehidupan nasional berdasarkan nilai otonomi untuk meningkatkan kemandirian bangsa. Sedangkan mawas keluar berarti suatu negara bisa mengantisipasi, melawan, dan menanggulangi dampak lingkungan luar negeri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yaitu ada unsur-unsur dari ketahanan nasional dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu unsur pancagatra yang berhubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama, manusia dengan alam, serta manusia dengan dirinya sendiri. Atas dasar itu, ada 5 aspek yang bisa digunakan untuk mengembangkan kekuatan nasional ketika dihadapkan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan. Unsur kedua yaitu ada unsur ideologi yang merupakan filsafat hidup yang digunakan sebagai pedoman dalam mempertahankan kelangsungan hidup dari bangsa. Filsafat itu juga digunakan sebagai suatu dasar untuk mencapai tujuan dan juga cita-cita nasional. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, fungsi ketahanan nasional. Ketentuan nasional itu tentunya memiliki berbagai fungsi untuk suatu bangsa, yaitu yang pertama sebagai daya tangkal, artinya ketahanan nasional untuk menangkal berbagai macam hal yang mengancam integritas dan identitas negara. Yang kedua, sebagai pengarah. Pengarah ini berarti ketahanan nasional itu memberikan arahan bangsa untuk mengembangkan potensi kekuatan yang dimiliki, baik itu dari sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan untuk meraih kesejahteraan hidup masyarakat. Next. Tujuan ketahanan nasional Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa hal itu bertujuan untuk menjaga bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mencapai ketentraman umum, kehidupan bangsa, serta mengerjakan disiplin dunia dengan dasar kemerdekaan, pemufakatan, dan keadilan sosial. Next. Contoh-contoh dari ketahanan nasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan supaya suatu negara bisa mengantisipasi dan melawan ancaman-ancaman yang ada di dalam negeri. Dengan adanya hukum, ketahanan nasional akan terjaga dan hasilnya kelangsungan hidup dalam suatu bangsa akan berjalan dengan baik. Yang kedua, pendidikan karakter untuk generasi muda. Dengan pendidikan karakter itu, para generasi muda akan memiliki karakter yang kuat sehingga bisa menghadapi arus modernisasi dan globalisasi. Modernisasi dan globalisasi meskipun memang punya dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah mengganggu ketahanan nasional. Pasalnya, dua hal tersebut bisa melunturkan kebudayaan atau identitas asli dari suatu negara. Oleh sebab itu, perlu adanya karakter yang kuat dari setiap generasi muda agar mereka bisa menerima perkembangan tanpa melunturkan identitas dari bangsa. Yang ketiga, penerapan sistem keamanan lingkungan. Sistem keamanan lingkungan ini menjadi hal paling sederhana dalam menerapkan ketahanan nasional di level RT maupun RW. Hal ini bisa menjadi penyetir awal ketika adanya hal-hal mencurigakan di lingkungan masyarakat yang berpotensi mengancam keamanan dan ketahanan, entah itu untuk lingkungan itu sendiri maupun untuk nasional. Salah satu aspek yang mempengaruhi ketahanan suatu negara adalah identitas atau karakter generasi muda yang kuat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.